The Miracle, episode 126, The Signs of Allah's Omnipotence, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah tersebar di permukaan bumi, di alam raya, di luar bala bumi. Persoalannya, apakah orang-orang tergerak untuk membacanya? Wahyu pertama yang diabadikan dalam Al-Quran adalah bacalah. Objek bacaan adalah yang tertulis, dan objek yang kedua adalah material di bumi dan jagat raya serta kejadian di sekitar kita. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Al-Jathiyah 3. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Al-Jathiyah 4. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Al-Jathiyah 5. Siapa yang beriman? Singkatnya, orang-orang yang yakin akan kekuasaan Sang Pencipta yang Maha Tunggal dan adanya kehidupan akhirat. Awal kejadian manusia yang secara jelas dikemukakan dalam Al-Quran membuat para ilmuwan di bidang ini terkagum-kagum. Dampaknya, ada yang bersyahadat, ada yang bertambah imannya, namun ada pula yang mengabaikannya. Berbagai makhluk melata di muka bumi yang masing-masing berusaha mempertahankan hidup dengan makan dan melindungi diri dengan senjata dan pelindung yang dimilikinya. Kalau kita memperhatikan, maka ini semua menarik, baik secara langsung ataupun melalui rekaman video yang merekayasa secara lebih nyata menjadi bahan amatan yang mengagumkan. Pergantian siang dan malam yang dialami setiap hari. Pernahkah kita berpikir bagaimana sempurna dan patuhnya makhluk-makhluk besar, bumi dan bulan serta matahari di garis edarnya? Pergantian siang dan malam adalah suatu dinamika yang membuat hidup kita menjadi dinamis, tidak membuat kita bosan. Betapa menjemukannya hidup ini seandainya yang terjadi hanya siang saja atau malam saja terus-menerus. Pernahkah kita memikirkan itu? Ayat 5 mengingatkan bahwa air yang dikembalikan ke bumi melalui proses penguapan atau penyulingan, meskipun bersumber dari laut asin, menjadi tawar, segar sebagai sumber hayati makhluk bumi. Juga pada ayat 5, udara bergerak sehingga disebut angin, dipengaruhi cuaca dan turut mempengaruhi cuaca. Udara memang berfungsi dalam pergerakan, mengawinkan bunga, menggerakkan dan digerakkan menjadi energi. Udara masuk keluar dalam tubuh manusia dan makhluk hewani serta nabati sebagai pertanda keberlanjutan kehidupan. Jika udara tidak lagi masuk dan keluar dari suatu tubuh, udara sudah kehilangan fungsi di situ, dan itulah tanda kematian. Demikian banyak objek bacaan selain yang tertulis membawa kita pada kesadaran akan kemahakuasaan Allah. Namun, semua itu hanya dapat dibaca oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan yang tidak beriman? Mereka hanyalah penghuni bumi mundar-mandir untuk kepentingan sesaat. Mereka tidak menggunakan akal, hanya pikiran semata. Akal, produk paduan otak dan hati atau kalbu yang mengantar pada kesadaran fitrah kejadian manusia.